Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua sosok manusia. Pertama bernama Akhnas bin Syarik, dan yang kedua Syarahil. Oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua manusia ini diabadikan kisahnya yang berkaitan dengan Rasulullah di dalam Al-Quran. Karena dalam perjalanan kehidupan dua orang manusia ini ada pelajaran yang bisa dapat kita jadikan sebagai pedoman, sebagai ibarat atau alamat di dalam menempuh kehidupan hari ini. Pertama kita masuk dulu kepada Akhnas bin Syarik. Akhnas bin Syarik ini adalah musuhnya Rasulullah. Bahkan boleh kita katakan musuh bebuyutan. Tidak saja musuhnya siang, tapi juga malam. Kapanpun, dimanapun. Baik ketika berjumpa, apalagi ketika berjauhan. Dia adalah berkebangsaan Yahudi. Dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah mengajak manusia untuk menyembah Allah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, diingkari oleh Akhnas. Bahkan tidak sedikit orang yang dihasut, yang dipengaruhi, mengkondisikan sesuatu agar boyong-boyong bersama-sama menyakiti Rasulullah. Nama ini sudah lama dikenal oleh Rasul, tapi Rasul tidak pernah ada kesempatan untuk bertemu muka dan berdialog. Ternyata apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Tepatnya pada satu malam, ya kita sebut saja sekitar jam 9 lewatlah malam, pintu Rasulullah diketuk oleh seseorang. Maka Rasul pun membuka pintu. Ternyata orang itu adalah Akhnas bin Syarik. Nabi melihat bahwa Akhnas bin Syarik ketika dilihat oleh Nabi di pintu masuk itu, air matanya keluar membasahi pipinya. Silakan masuk Akhnas, silakan masuk. Dengan mengusap air mata yang membasahi pipi, Akhnas pun masuk rumah. Setelah dipersilakan oleh Nabi untuk duduk di kursi yang biasa tamu bila datang ke rumah Nabi, maka Nabi pun memerintahkan kepada yang ada di rumah, sebut sajalah pelayannya, untuk membuat air atau sedeguk air. Setelah ditaruh dan Akhnas pun dipersilakan meneguk air itu. Cara meneguknya karena belum ada air, ya kita bayangkan saja. Maka Rasul Muhammad SAW bertanya, "Ya Akhnas, kenapa engkau menangis? Ada apa?"
dan mungkin ada sesuatu yang dapat saya bantu. Itulah ungkapan pertama yang datang dari Rasulullah dengan ikhlas. Padahal bapak dan ibu, Akhnas tahu kalau dia adalah musuhnya. Tinggi tanah ada munggu ada di batu tabang. Dek sabar guru menunggu, air yang ditunggu segera tiba. Nah, gitu. Alhamdulillah. Makasih banyak. Dengan mengusap air mata, Akhnas pun menjawab, "Ya Muhammad, maafkan aku. Aku sudah berbuat banyak jahat kepadamu. Aku sudah mengkondisikan orang-orang agar memusuhimu. Bahkan akulah yang melempari kamu dengan daging busuk. Dan akulah yang menyelimutimu dengan kulit onta yang sudah busuk. Dan akulah yang menyebarkan duri-duri di tempat lewat kamu berjalan menuju masjid. Kena sakit hatiku kepadamu. Tapi meskipun saya sudah berupaya menghalangi, merintangi, segala sesuatu sudah aku lakukan untuk membentengi dan menyetop dakwahmu. Tapi yang aku lihat adalah makin disetop kau makin kencang. Makin aku halangi kau makin berapi-api. Akhirnya aku berpikir, di dalam renunganku itulah wahai Muhammad, ternyata kaulah yang benar, akulah yang salah. Kau tidak mengharapkan apa-apa dari dakwahmu. Tidak ada gaji, tidak ada honor, tidak ada amplop. Tapi kau tetap berupaya ke arah itu siang dan malam. Kadang tidak cukup siang, malam pun kau sambung. Akhirnya aku berpikir, apa yang kau harapkan? Ternyata aku berkesimpulan, yang kau harapkan adalah agar manusia selamat, agar manusia tidak celaka, berbuat baik dan bersatu. Maka malam ini saya sengaja datang, wahai Muhammad, aku minta maaf. Dengan sebesar-besarnya maaf. Atas kemaafan yang aku minta kepadamu, apapun yang kau lakukan terhadap diriku, kalau aku harus menerima azab, pukulan, kurungan darimu, bahkan bila kau ingin membunuhku sekalipun, aku akan rela saja Muhammad. Maafkan aku. Ujung dari apa yang disampaikan oleh Akhnas, Akhnas pun maju ke depan dan merangkul tubuh Nabi. Kayak film itu. Bapak Ibu sekalian, Nabi pun merangkul tubuh Akhnas dan menepuk-nepuk punggungnya. Kayak yang ibu lakukan itu. Akhnas, kalau memang yang kau ungkapkan itu adalah dari lubuk hati yang sangat dalam, maka hari ini, malam ini, detik ini, yang sudahlah. Sekarang kita menghadap ke depan. Karena mengkaji yang sudah berlalu hanya akan menghabiskan waktu dan mengurangi energi. Mari kita menghadap ke depan dan segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita akan bareng menegakkan kalimat Allah ini. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad yang di luar dugaan tidak akan maafkan oleh Muhammad, maka Akhnas makin menangis, melulung-lulung sawahnya. Ujung dari segalanya, Akhnas pun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhnas masuk Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat serta resmilah Akhnas masuk Islam, artinya teman Islam bertambah 1 orang lagi. Maka Nabi pun meneruskan nasihatnya dengan menyampaikan apa yang harus diperhatikan, apa yang harus diamalkan, dan apa yang harus ditinggalkan oleh Akhnas karena nyolah masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, ya sekitar sudah jam 1-an dini hari, Muhammad, izinkan aku pergi meninggalkan rumahmu. Dan terpaut rasa terima kasihku dan kagummu kepadamu karena sudah memaafkan meskipun begitu banyak kesalahanku. Tapi ada sedikit terpikir, wahai Muhammad, aku yakin
Apabila sanak familiku mendengar keislamanku, pastilah mereka akan marah kepadaku, dan bisa saja mereka akan memukuli bahkan membunuhku. Nabi menjawab, sebelum kau berpikir, saya juga sudah menggambarkan itu yang akan terjadi pada dirimu. Untuk itu, wahai Akhnas, buat sementara kau menghindar dari keluargamu. Apabila kau menghindar dari keluargamu, aku juga terpikir bagaimana hidupmu. Maka terimalah uang ini sebagai modal dasar kehidupanmu. Dan terimalah korma ini buat kau makan pertama kali. Oleh Akhnas diambillah uang itu. Dan dipikulah korma itu. Terima kasih wahai Muhammad, sangat jujur dirimu. Aku pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diantarkan ke pintu, Akhnas pun turun dari rumah. Setelah hilang dari pandangan, Nabi pun kembali ke tempat duduk tadi, seperti kursi saya ini, bersandar punggungnya dan menghirup napasnya. Baik, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Setelah agak letih, Nabi pun merebahkan badannya dan tertidur. Ya, sekitar jam 4 menjelang subuh, Nabi dibangunkan oleh sesuatu. Apakah yang membangunkan Nabi itu? Ada sorakan. Orang bersorak. Ujung sorakan itu apa? Api, api. Ada api. Api apa? Maka dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, Nabi pun berdiri dan pergi ke jendela, membuka pintu. Ternyata dari kejauhan kelihatan ada api. Sebagai tanda ada kebakaran. Di mana itu kebakaran? Nabi pun keluar dari rumah dan berjalan kaki agak bergegas menuju itu api. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, api itu membakar al-harsa wan nasal, membakar ternak-ternak dan tumbuh-tumbuhan di satu kebun, dan kebetulan kebun itu adalah miliknya kaum muslimin. Oleh karena waktu itu belum ada damkar dan belum ada handphone, maka Nabi hanya duduk sambil melihat film Perai, menikmati api membakar kebun, melihat api membakar ternak. Maka tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun menjadi bara, ternak-ternak menjadi hangus dan meletus. Api baru padam setelah tidak ada lagi dasar untuk menghidupkan api. Ternak habis, tumbuh-tumbuhan di ladang pun habis. Nabi berpikir, subuh pun belum masuk waktu itu, cepatnya api membakar. Ya, kita sama tahu betapa panasnya Arab. Nabi berpikir, nenek, sialan nambaulah. Di dalam Nabi berpikir dan merenung itulah Bapak dan Ibu turun ayat yang saya baca tadi. Wa minan nasi may yu'jibuka. Wahai Muhammad, memang di dalam kehidupan di dunia kau akan bertemu dengan orang yang jika dia berkata, perkataannya membuat kamu tercengang. Yang bila dia berkata, perkataannya membuat kamu takjub dan terpesona. Wa yashhidullah ala ma fi qalbi, bahkan kadang dia sampai bersumpah, ada yang memaknakan sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat tentang apa yang ada dalam hatinya. Tapi Muhammad wa huwa aladul khisab, sebenarnya dia adalah musuh yang nyata alias munafik. Wa idza tawalla sa'a fil ard, apabila ia telah berpaling meninggalkan rumahmu, sa'a fil ard, dia berusaha di bumi, liyufsida fiha, berbuat binasa, wa yuhlikar hatha wan nasal, dan membakar ternak serta tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Muhammad, sebenarnya yang membakar kebun ini adalah
orang yang datang ke rumahmu tadi malam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia adalah Akhnas bin Syarif. Dia teman ini. Dia. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sengaja oleh Allah difirmankan dan disampaikan ke kita adalah untuk kita. Pertama, jangan cepat percaya kepada orang yang ngomong. Ini bukan berarti harus dicurigai setiap orang yang ngomong. Tapi judulnya adalah hati-hati. Tidak boleh capek mewah. Mana ibu? Harus hati-hati. Ada istilah Bapak Ibu sekalian, jika saya baca pangkalnya, ibu pasti bisa menyambung. Di mana ada Muhammad, di sana ada Abu Jahil. Iya Pak deh. Di mana ada Muhammad, di sana ada Abu Jahil. Bukan berarti di mana ada Pak Ade, di sana ada uang. Itu lain ceritanya tuh. Atau di bank syariah ada. Di mana ada Muhammad, di sana ada Abu Jahil. Artinya apa? Musuh ada di mana-mana. Siapapun kita, apapun profesi kita, meskipun kita orang baik sekalipun, seperti Muhammad. Benarkah Muhammad ada musuh? Ada. Siapa musuhnya? Abu Jahil. Jadi kalau kita orang baik, musuh kita adalah orang yang tak suka kepada kebaikan itu. Ada sih orang tak suka kepada kebaikan. Ini bapak dan ibu yang datang ke sholat ke masjid, duduk sampai Isya mendengarkan kajian Buya Alizar. Belum tentu semua orang senang. Ada orang yang pas pakai mukenah menuju masjid, ada yang bilang pinggir jalan, belum tentu dia masuk surga oleh. Itu mainnya nalele surga betul. Ada orang begitu. Saya tak senang lihat dia. Kenapa? Kemana-mana pergi berdua, pasar berdua, mandi berdua, makan berdua, kemana-mana berdua. Dengan siapa? Dengan istrinya. Ya dengan istrinya nggak apa-apalah. Tapi ada juga orang yang tak senang melihat yang seperti itu. Jadi melihat orang yang harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran, bayo batido sau kuasa jalan, ada orang yang tak senang. Makanya ada manusia tipe sendok. Apa maksudnya manusia tipe sendok? Sendok itu kemana masuk? Mengacau. Nah ketika ada dua orang yang harmonis, sudah lama berteman sejak dari kecil, masuknya cakapnya dua garisnya, mengacau. Itu sendok namanya itu. Maka janganlah menjadi manusia sendok, tapi jadilah manusia karabie, kelapa. Kemana masuk jadi enak. Masuk ke kambing yang enak. Masuk ke ayam enak, namanya gulai ayam. Masuk ke kambing, namanya gulai kambing. Yang membuat jadi enak adalah santan, adalah karabie. Tapi karabie rela kalau namanya tidak disebut sekalipun. Makanya kunu kal karabia. Apapun yang ibu masak tanpa kelapa, itu minyak goreng kan kelapa juga. Itu tak enak. Gulai ndak karabia ndak lama. Sano ndak karabia ndak lama. Apole katan ndak karabia. Ada yang pukul 7 pagi dapat katan ndak karabia dan gitu. Ini apa mengerti apa enggak? Terserah aja lah gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, hati-hatilah kemanapun pergi, karena musuh itu ada di mana-mana. Bahkan sampai ke dalam kain selimut pun ada musuh. Namanya musuh dalam selimut. Jangan-jangan dalam mukena itu ada musuh. Namanya musuh dalam kain selimut. Saya pernah ngaji di tempat lain, ibu itu sebentar-sebentar dia naikkan telekungnya. Ada apa itu? Saya kode, buka. Itu ada orang pisang. Nah, di dalam telekung itu musuh juga itu. Itu namanya musuh dalam telekung. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di mana-mana ada musuh. Maksudnya di sini adalah, coba Bapak Ibu bayangkan, malam datang menemui Nabi, mengakui segala kesalahan. Kau sudah aku aniaya, daging busuk sudah aku lemparkan, duri-duri sudah aku serahkan. Aku sadar Muhammad, kau yang benar, saya yang salah. Maafkan saya Muhammad. Nangis lagi. Saya tidak percaya. Lalu dia bersyahadat. Tapi setelah pergi di rumah Nabi, apa yang dilakukannya? Dia tahu ini adalah sumber kehidupan orang Islam.
Ini adalah sumber kekuatan ma'isyah fil muslimin. Ini adalah sumber kehidupan orang Islam. Saya harus bakar agar umat Islam itu jadi lumpuh. Coba bayangkan. Makanya hati-hati menghadapi orang ini. Siapa ini? Orang munafik. Kenapa kita tidak harus hati-hati? Nabi saja kena. Ngawak kau iman wak ketek-ketek baru. Nak manga-manga aja iman dua lizar. Manga-manga aja iman ibu je iman apa. Nabi saja bisa kena. Makanya hati-hati kita di dalam menghadapi orang-orang munafik yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap kita punya program di dalam hidup. Setiap kita punya rencana. Makanya kita harus masuk KB semua ini, keluarga berencana. Karena keluarga berencana itu sekarang sudah berubah arah, bukan dua anak sama saja. Hidup itu punya rencana. Sehingga KB juga keluarga berkualitas. Kita juga harus punya rencana. Nah, rencana kita dalam hidup sama. Yang diperintah oleh Al-Quran, dianjurkan oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah rencana akhir kita. Di dunia mendapatkan hasanah, di akhirat mendapatkan hasanah. Ketentraman dan kenyamanan hidup di dunia. Dan ketentraman kenyamanan hidup di akhirat. Ketentraman kenyamanan hidup di dunia dengan apa? Sementara jawabannya pari kanyang. Benar juga itu. Kehidupan di akhirat mendapat kita tenang nanti dengan apa? Dengan amal ibadah. Maka dalam hidup mencari makan cik, membuat ibadah cik. Itulah kerja kita dalam hidup. Oleh karena yang ketenangan itu bisa muncul setelah perut kita kenyang, maka kita berusaha untuk mencari makan. Siang babi hari awak, malam babi minyak awak. Malah kadang tidak cukup siang, malam pun lembur kita. Untuk apa? Untuk makan. Karena agama tidak banyak yang disuruh Pak. Isi perutmu, jangan dia biarkan lapar. Nah itu aja. Tapi artinya apa? Ekonomi. Itu maknanya. Itu yang paling inti dalam hidup. Coba Bapak sampaikan ke saya, Ibu sampaikan ke saya satu kegiatan yang tidak ada uangnya. Apa saja punya uang. Ibadah harus ada uang. Bukankah kita beribadah wajib menutup aurat? Kan perlu uang itu. Perlu uang. Bahkan di Jakarta mati membayar. Coba kalau tidak dibayar uang iuran 1 bulan itu, kuburan kita dibongkar. Buaya bayar tak? Buaya ketek? Buaya kadang? Bayar. Bila ke kampung datang ke tinggi Pak Dek. Masuk ke dalam, belok kiri. Basuh tu. Buang air kadang 5.000. Buang air ketek 2,5. Coba kita masuk kalau tidak bayar. Marah dia sama kita. Asal masuk kanan, buang air kadang tu. Keluar tak keluar? Keluar harus 5.000. Tak ada keluar orang. Tak tentu mau dapat. Pak kan 5.000. Tapi kalau seandainya double, tapi masuk kiri tetap 5.000. Dia setelah bayar 5.000, tambah 2,5 lagi. Kebanyakan Pak. Tadi kedua keluar orang. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena butuh kita, kabarnya Pak De, 2024 kalau ada kesepakatan, kantui kena pajak deh. Nah, kan seperti itu. Kita butuh itu uang untuk hidup, mendapatkan hasanah tadi. Sebab pikiran kau tenang kalau saku-saku berisi. Saku-saku Sarawak berisi, saku-saku baju berisi, maka pikiran tenang. Amba muka gairah kini kena isi saku. Kau setelah pulang muka dulu tambah isi cuma. Nah, betul Pak De? Halo Pak De? Ya. Coba ketawa tetap terus jalan, ngomong-ngomongnya tetap bergairah. Tapi gairah ketawanya lah monyong bentuknya. Kenapa? Saku-saku kosong. Kalau saku-saku kosong, itu pengaruhnya langsung ke penglihatan. Kadang 2 orang nampak. Kadang ketek orang nampak. Kalau ketek orang nampak, aja mencari yang ketek yang nampak ada, sudah aku tidak bersih. Kadang 2 orang nampak, pokok 2 minta dari pagi lu makan leh, 8 yang 2 orang nampak aja. Makanya kita berusaha setiap sangat. Yang paling menghabiskan waktu kita dalam kehidupan sehari-hari mencari makan. Ibu percaya Ibu tuh. Itulah siang babi hari malam babi nyawa.
mencari makan. Bahkan kadang dengan tidak kita sadari, kita melakukan hal yang ganjil. Dari seluruh makanan yang kita cari, yang paling prioritas itu kan beras. Sebab itu makanan pokok. Saking pentingnya beras, maka beras sering jadi kambing hitam. Kamayang pencari bareh. Padahal cari uang. Kalau uang dapat, beli pakaian, beli sepatu, beli kendaraan, buat rumah. Tapi bareh karena itu dua. Kemang pencari bareh. Bahkan ada gantinya yang lain, mencari sesuap pagi, sesuap patang, kan itu juga baru. Bahkan sampai istri pun dibilangin dua bareh. Apa? Jusang ngali jen dua bareh, main dua bareh, amboin dua barehnya pak, rela juga dia. Karena saking pokoknya itu makanan pokok. Jadi bapak ibu sekalian, apa yang kita gambarkan dari apa yang saya sampaikan ini? Di dalam hidup terjadi kompetisi. Di dalam hidup terjadi perlombaan. Perlombaan apa? Kompetisi apa? Kompetisi supaya awak dapat pitih paling banyak. Kan seperti itu. Di pasar berebut kedai yang paling strategis. Maaf saja Pak Ade, bank-bank berebut nasabah paling banyak. Madrasah, sekolah saya berebut siswa paling banyak. Sampai-sampai Buya pun berebut jamaah paling banyak. Sebab tambah ya tambah sagu, kami itu kehidupan yang tidak bisa didustakan, dan itu biasa, memang seperti itu. Nama jual nak mahal, nama balik nak murah, betul tidak? Nama jual nak mahal, nama balik nak murah, bahkan kalau dapat peres sekali. Kan seperti itu, biasa itu dalam hidup, itu tidak salah, biasa itu. Sebab bagaimanapun, dimanapun, kapanpun, siapapun, kita ingin keluar sebagai juara dan memperoleh peringkat teratas, termasuk dalam duduk dalam masjid. Untung saja tiang kita banyak, tempat lain merebut tiang itu. Sampai cakap, wah duduknya duduk leceh. Kan ada yang merebut tiang itu. Kenapa di tiang? Ada tempat bersandar. Kalau ibu bersandar ke lantai, sandar sudah nyala, lo namanya. Jadi bapak ibu hadirin, terjadi kompetisi. Nah dalam kompetisi ini ada dua macam, kompetisi sehat dan kompetisi tidak sehat. Tidak fair. Kalau yang sehat itu yang disuruh oleh agama, tarang lampu awak tapi dengan tidak memadamkan lampu kawan. Itu biasa. Oleh karena tingkat terang lampu kita itu macam-macam, maka hasilnya juga macam-macam. Saya masih ingat tahun ya 80-an, di bawah 90-an, di mana pasar Padang Panjang belum berubah waktu itu. Itu mulai dari buah janjang itu sampai ke pintu Keporo Masjid Tauhid, itu ada orang jual ketupek itu. Ketupek, ada payung itu. Ketupek pitala sadonya. Itu ada 5 tempat, 6 tempat dijual oleh orang berbeda, tapi ketupeknya asalnya sama, gulainya sama-sama bayina nama buat gulai. Sama-sama tek baidah dan buat ketupek, tapi penjualnya yang berbeda. Kan di pasar itu. Ya kenapa Ade? Penjualan orang itu pasti berbeda. Ada yang paling ujung tempatnya strategis lagi, tapi dari pagi sampai jam 2 leh 3 terjual. Tapi ada yang di tengah tidak masuk akal, baru jam sabaleh lah 2 kali menyebut ketupek pulang. Nah, bagaimana itu? Ada unsur-unsur yang tak kelihatan. Dah apa bang kau banyak penjualan ketupek awak, ketupek awak tu kayak itu saja 2 terjualnya ali habis hampir nan 2 kan udah lah makan tadi. Iyo mah jadi dia udah tu apa tu anak gadi 2 tukang pelayannya bertiga tu nan seorang di luar, setiap orang yang lewat masuk lapak, masuk labuk, masuk lapak, masuk labuk, itu cuman tugasnya. Yang berdua tukang layan, awak berdua siapa lah udahlah gaya awak lah gaya lo tentu nak mau orang masuk ke dewa dong. Antu bare kau nak rancak, wak cari lo lah nak gadis, kau nakan udah kan ada tu, bawa lo batiko. Ndak juga. Lah pukul 2 balik, hilang ketupek 6, baku itu anak kau nak makan. Nah, itu nabi yang ketupeknya. Nah ternyata bapak ibu dalam kompetisi, menurut perkiraan kita akan lahir sebagai pemenang belum tentu.
Kenapa? Karena di samping yang ada di dalam permukaan ini, ada yang di bawah permukaan, yaitu doa, ketaatan, menyentuh Allah, sehingga Allah membukakan hati orang yang lewat agar beli ketupat ke tempat kita. Sama juga dengan yang lain-lain. Makanya saya senang Pak Ade ikut sholat maghrib, dengarkan pengajian saya, alhamdulillah. Ya Allah, Pak Ade berdoa itu, Bang Syariah itu beliau, ya Allah, sentuhkanlah hati para nasabah pergi ke bank saya. Itu doanya itu. Seperti itu. Tidak ada orang yang dirugikan. Ya jatuh cinta saja sama kita. Kan seperti itu. Orang yang dekat kepada Allah, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Bila kau dekat kepadaku, aku akan dekat kepadamu. Dalam hadis, kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. La azidannakum, aku akan tambah-tambahkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, cuman cara yang seperti ini kadang kan perlu waktu, perlu bersabar. Karena agar jalan itu jalan normal, agar tiba ke jihad, lalu kamari dulu, kelok lo kawah dulu, kelok lo baru tiba. Tapi ada jalan mutih, kadang-kadang orang selalu ternyata tiba. Orang banyak mengambil jalan memutih, jalan memintih. Kalau jalan memutih banyak resikonya, yo capek tiba banyak resikonya. Nah ini namanya tidak fair, berdagang dengan cara tidak sehat, bertanding dengan cara tidak sehat. Nah siapa yang rawan melakukan ini? Inilah Pak. Di antara manusia yang berpotensi melakukan hal yang tidak benar adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Orang munafik bukan hanya muka dua, muka 10. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau bertemu dengan orang beriman dia katakan kami beriman juga. Tapi apabila kembali sesama setan mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya saya adalah bersama kamu. Tadi itu saya bersama dengan mereka hanya berolok-olok saja. Ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Orang-orang munafik ini. Kita harus hati-hati dalam hidup. Sedangkan Nabi saja hampir kena oleh orang munafik. Jadi penyebabnya apa? Didasai duit Pak. Saya yakin awak berada dalam masjid mungkin belum pernah dihadapkan kepada situasi yang seperti itu. Karena hidup di dunia itu adalah kum fid dunya ka'annaka gharibun aw amiru sabil. Kita hidup di dunia seolah-olah kita sedang lewat di satu jalan. Jalan tidak selalu datar Pak. Ibu ya, kadang kita berjumpa dengan jalan yang menurun. Kadang kita berjumpa dengan jalan yang mendaki. Sudahlah mendaki berbatu-batu pula lagi. Ketika kita bertemu dengan jalan yang mendatar agak melenggang kita. Ketika jalan menurun meluncu sewanya. Tapi kalau jalan yang mendaki agak sasangok. Sudahlah sasangok jalan mendaki berbatu leleh. Nah, artinya dalam hidup kadang ada masa sempit, ada masa lapang. Di waktu masa lapang, kiki-kiki galak, nangka dimakan banyak, nangka dipakai banyak. Tapi di waktu sempit, terpepet, biasanya orang kalau terpepet, dia akan pegang apa saja. Aku yang paling rawat. Orang tasiali apa cik? Betul. Wah kalau tasiali yang pilih jatuh kan saja apa cik? Kadang kaki kawan paciknya. Ini tidak dia jatuh. Kawan pacik kaki itu dia. Jadi kita akan terpepet sering makan apa saja. Lihat di pasar rentenir. Itu kan orang-orang terpepet semua. Asalkan maksud sampai tujuan tercapai dalam saat yang seperti itu, apa saja dia lakukan. Biasanya orang yang kena adalah seperti itu. Memang ada satu hitung dagang itu, hitung-hitungan dalam dagang. Apabila stoknya banjir, maka otomatis harganya menurun. Kalau stoknya menipis, kebutuhannya banyak, harganya naik. Kok kadang dipergunakan di orang. Kalau pedagang syariah bantu itu harganya harus standar. Nah, ada dua contoh Bapak Ibu. Contoh yang pertama, sebutlah namanya Pak Kazab namanya. Ini dia peluto Pak Kazab. Kebetulan ada teman di sebelah rumah pesta. Kambiang lata dabih, lado lata giliang, bawang bunci, bawang lata saik, bunci pun lata iri,
malam tu orang lah masak di rumahnya. Menjelang pukul 2 balik, hujan labek bukan main, lebat sekali hujan. Tirih, bocor, persis di dekat tungku memasak. Tidak jalan kecuali atapnya harus ditukar malam itu juga. Kenapa tidak besok? Tidak bisa besok, karena besok sudah pesta. Nyocai dia lakinya atok malam tu. Pergi ke rumah Pak Kazab. Pak, ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ada atok 2 lek, Pak. Ambokan kawar lek disuat. Tiri tantang ibu-ibu memasak. Oh, para ulun tu mah. Itulah Pak mangko kemari mbok. Ambo celik sebentar yo. Kan sudah ditutup tokonya itu. Ambo celik sebentar. Alhamdulillah mungkin rasa kiang mah. Tinggal 2 lek setok lek. Ang betul barang tadi, yo 2 lek. Mungkin rasa kiang. Cuman itu jang arago agak beda kecil. Pokoknya masa rago tak perlu Pak, balas saya rago. Pak, agak ada kek aku dia lipet. 2 kali lipet pun dah ada Pak, sebab dia butuh. Dibawa lah di bujang ko atau ke rumah dipasang. Tapi sambil memasang atap bujong lah mulai betul turu. Tak sialah jawab Pak tadi. Tantu dia nyawak sangat butuhnya naik rago. Terang alih mentu cerita kanak, bercerita ke tanah. Akhirnya sudah bersebarlah berita. Apa tu pamaha, apa tu jahit. Di dalam hitungan syariah, orang yang menaikkan harga tanpa batas adalah bunuh diri beransur-ansur. Akhirnya tersebar berita bahwa apa kau jahit. Akhirnya orang tak datang lagi ke kedainya. Hanya dalam jangkauan 6 bulan lah tagak merek kedai ini dijual. Pun apa balik. Tapi sebaliknya ada Pak Sodik menghadapi kasus yang sama. Tengah malam datang orang, Pak Sodik, yo ada tok 2 lek tu atu. Wakan kawara lek bisuak Pak, rupanya tentang dapur tirih. Oh lai sebentar yo kok. Aku bawa lah. Berapa Pak? Nanjaleh kini bawa salah dulu. Pasanglah malam ko bisuak nak kawara lek, jangan banyak cerita je lai. Ayo makasih Pak. Setelah 1 minggu pestanya sudah selesai, maka si bujang ini datang ke rumah Pak Sodik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Akak bajang atok dulu Pak. Oh iya. Sebentar ya, hilanglah Pak kau nyopayong ke orang rumahnya. Nih, yaudah, baka ke atok tu. Dewi itulah dah. Dulu akak sepakat. Anggap salah atok tu kado awak. Jang, iyo. Habis itu majang. Kau lapar etong Pak. Iyo awak kau disuruh di orang rumah mantan piti kemari Pak. Aja dipikir oleh atok kau kado kami sah. Kau kado kami kau. Jadi pulang saya balik. Sekirim salam ke anak, kirim salam rumah. Apa kata Pak? Yo pemurah Pak. Yo pemurah Pak tu. Akhirnya menyebarlah berita bahwa Pak kau pemurah. Datanglah sama ke kadainya. Akhirnya kadainya tahun kini sepintu. 2 tahun sudah tu Allah 6 pintu kadainya. Yo pintunya 6 ya. Allah 6 pintu kadainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan instan, orang kadangkala berdusta dan berbohong untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Inilah makanya fahzaru, berhati-hatilah kita di dalam hidup, seperti yang dilakukan oleh Akhnas bin Syarik. Jadi siapapun kapanpun tolonglah awak hati-hati, jangan cepat percaya kepada ngomongan-ngomongan orang, apalagi sudah mengobok-obok, itu sudah berbahaya itu. Kecuali kalau orangnya sudah kenal, dalam kehidupan sudah bergaul selama ini, itu lain cerita. Tapi kalau lah mulai mengobok-obok, tolong waspada. Terutama sekali menyangkut dengan cerita-cerita apa yang disampaikan dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, Syarahil. Nah Bapak Ibu, Syarahil ini adalah salah seorang sahabat yang seluruh keluarganya masih kafir. Istrinya masih kafir, anak-anaknya masih kafir, pamannya, eteknya masih kafir, tapi dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarahil adalah seorang kaya, dia punya toko, dia punya ternak, dia juga punya kebun. Tapi dia meyakini apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah sebuah kebenaran. Berdosa kalau menolaknya. Maka dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa diikuti oleh familinya. Istrinya nggak ikut, anaknya nggak ikut, mertuanya ikut, hanya dia saja. Oleh karena itu di rumahnya terjadi hubungan tidak sehat. Nyo solat ko maka jo, solat ko eboh jo.
terdengarlah oleh dia bahwa Rasul Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah. Ini nggak bisa ini. Kalian silakan kalian hidup di sini, harta kan sudah ada ini. Mungkin ayah kalian akan pindah ke Madinah. Nanti kalau kalian sudah sadar mengucapkan di kalimat syahadat, pergilah ke Madinah, bersuah balik. Dia pun meninggalkan keluarganya. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata dengan diam-diam Syarahil ini diikuti oleh 6 orang Quraisy, mencegat dia di jalan dengan tujuan yang sangat jelek. Syarahil, berhenti. Ada apa kok saya disuruh berhenti? Kami tahu kau akan pergi ke Madinah dan hidup bersama dengan Muhammad Rasulullah. Kami tidak rela. Kau harus kembali sekarang juga ke Makkah. Kalau kau banyak cerita, maka tubuhmu dengan kepalamu akan kami pisahkan. Dibunuh itulah kira-kira. Ini berenang. Tumbuhlah gari dan ketakutan di dalam diri Syarahil. Tetapi dalam gari dan ketakutan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham. Tuan-tuan, kalau boleh aku menawarkan, biarkan aku tetap berjalan melenggang selamat sampai ke Madinah. Sementara kalian berenam, aku kasih 1 hektar kebun dan 5 ekor onta masing-masing. Atau kalian membunuh aku, berita ini akan sebar di Mekah, lambat laun kalian akan bicara oleh sanak pemilikku. Mana akan kalian pilih? Terserah. Mari pilihnya kaya. Tentu nomor pertama dipilihnya. Dapat kabun saya taruh seorang, dapat puluh untuk 5 ekor seorang. Tapi kalau begitu, wahai Syarahil, apa yang bisa kami lakukan? Dan lagi kalian sudah ketik cik seorang. Maka diberilah surat ketik cik seorang, kasihkan kepada mereka ini masing-masing 1 hektar dan 5 ekor unta. Hartanya banyak. Maka dia kembali ke Mekah dan Syarahil enak melenggang menuju Madinah. Sesampai di Madinah diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini yang bertemu di dalam perjalananku dan ini yang aku lakukan. Maka Nabi pun mengangguk-angguk. Dalam angguk itu turun pula ayat, wa minan nasi may yashri nafsau ibtigha mardatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya karena mencari redha dari Allah. Jadi rupanya perbuatan si Syarahil ini dipuji oleh Nabi untuk menyelamatkan imannya, untuk menyelamatkan Islamnya, dia serahkan hartanya. Kalau nyengkang itu dimainnya. Nah, jadi apa Ibu? Apa intinya di sini? Menyelamatkan Islam, menyelamatkan iman. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi adalah menzolimi Islam, mencelakakan Islam, sementara Syarahil adalah menyelamatkan Islam dengan menghibahkan dirinya, dengan memberikan harta. Nah, dari kisah yang sudah disampaikan ini Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Pertama, hati-hati. Dan yang kedua, demi menyelamatkan Islam, kita diperbolehkan oleh Allah untuk berugi-rugi. Diberugi Pak, asalkan selamat Islam awak. Nah, biarkan aku bebas menuju Madinah, sedangkan kepada kalian aku berikan ladang dan aku berikan ternak. Ini itu yang poinnya adalah itu. Tapi titik tekanan sawananya adalah poin yang pertama tadi, supaya hati-hati. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, dalam rentan waktu tidak berapa lama ini Bapak dan Ibu akan banyak ditemui oleh orang. Tolong hati-hati, tolong waspada. Mungkin saja yang datang itu dia berbaik-baik, tapi wahwa aladul khisam, sebenarnya dia adalah musuh yang nyata, yang akan menganiaya kita, yang akan menzalimi diri kita. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, kasolok ke Padang Subusua, lalu belok kateh ke Sungai Lasi, Dewa Katuisa nalah masuk, tentu mengaji langsung baranti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.